Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen dan like sebanyak-banyaknya. Lalu Bapak Ibu Saudara jangan dilewati video ini atau jangan di skip video-video saya atau video-video yang Bapak Ibu Saudara nonton saat ini, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema renungan saya saat ini adalah keberhasilan Yusuf sebelum menjadi orang ternama di Mesir. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan bahwa adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Yusuf ini pasti sudah banyak orang yang tahu, di mana dia mengalami keberhasilan sebelum dia menjadi orang ternama di Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mencermati firman Tuhan ini, bahkan sebelumnya, ya, firman Tuhan menunjukkan bahwa Yusuf berada atau menjadi orang nomor 2 di Mesir. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah kesuksesan terbesar Yusuf, atau ketika Tuhan tunjukkan kesuksesan itu ketika dia sedang berada di singgasana atau Mesir. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, keberhasilan Yusuf ini sebelum menjadi orang ternama di Mesir. Buktinya, dia itu disertai Tuhan. Beberapa kali disebut oleh Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 39. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini selalu berhasil, karena Tuhan menyertai dia dalam pekerjaannya dia, ya, di dalam hal apapun Tuhan menyertai dia, sehingga kemudian uh, uh, orang Mesir ini juga dapat melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia mempercayakan dan memberikan tanggung jawab pada Yusuf. Lalu kemudian apa yang segala yang dilakukan oleh Yusuf, ya, terkait yang ada atau segala milik dari orang Mesir ini, ya, dia harus kelola dan lakukan. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin kita berpikir bahwa Yusuf itu akan mengalami keberhasilan setelah dia melalui masa-masa sukar, masa-masa sulit. Tetapi sebenarnya sebelum dia mengalami masa-masa sulit, dia itu sudah berhasil. Dia itu sudah, kenapa? Karena uh, uh, dia mengalami bersama dengan Tuhan. Banyak orang berpikir begini, bahwa ketika dia sudah punya A, punya B, sudah memiliki jabatan dan lain sebagainya, maka dia disebut seperti orang yang berhasil. Tidak demikian. Yusuf ketika dia berada di di sumur, dia pun dapat dikatakan sebagai orang yang berhasil, ya, sebagai orang yang berhasil karena dia mampu melewati stage itu, ya, dia mampu melewati tahapan itu. Banyak orang ketika sedang ada di persoalan tersebut, dia akan merasa bahwa tidak ada lagi yang menolong dia. Tetapi Yusuf, ya, dia mampu berhasil melewati stage by stage, ya, atau step by step. Dia melewati pintu yang satu ke pintu yang lain.
dia melewati langkah yang satu kepada langkah yang lain. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ada beberapa faktor yang membuat Yusuf sudah berhasil sebelum menjadi orang ternama di Mesir. Faktor yang pertama, Yusuf sedang menggenapi rencana Tuhan. Ya, faktor yang membuat Yusuf sudah berhasil sebelum menjadi orang ternama itu adalah karena Yusuf sedang menggenapi rencana Tuhan. Ya, sedang berlangsung. Maka dia dikatakan berhasil, sukses, successful. Dia mengalami keberhasilan dalam hidupnya karena dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Banyak orang nggak mau lagi menggenapi rencana Tuhan. Kenapa? Karena sulit, susah, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, yang menjadi perbedaannya adalah karena Yusuf ini punya roh Tuhan. Roh Allah ada dalam dirinya, sehingga dia sanggup menggenapi rencana Tuhan. Ya, kalau seseorang memiliki roh Allah, maka dia mampu menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Walaupun ada begitu banyak sekali tantangan, persoalan yang harus dia lewati, ada jalan-jalan yang sulit, dia akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Nah, faktor ini yang menentukan orang itu berhasil nggak. Tapi kalau dia sudah berhenti, kalau dia sudah memang benar-benar stagnasi, dia ya dia berpikir ya udah random aja, mau jadi kehendak Tuhan kayak nggak jadi ya udah deh, pasti ya sudah sampai di sini dan lain sebagainya. Tapi kalau dia terus maju melangkah sama seperti Yusuf, dia nggak mudah menyerah ketika berada di sumur, ketika dijual oleh seseorang, lalu kemudian ketika dia berada di Mesir, berarti dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini yang menjadi faktor, ya faktor yang membuat Yusuf itu sudah berhasil. Sehingga yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yusuf berhasil ketika dia sudah berada di singgasana, belum tentu. Ya, itu setelah ya justru ketika berada di memiliki kekuasaan, ada juga masalah-masalah baru yang datang kembali. Tetapi ketika dia melewati tahap demi tahap, disitulah dia ternyata Alkitab katakan bahwa dia berhasil. Ya, Yusuf itu berhasil. Apa yang dikerjakannya Yusuf berhasil. Karena bukan nanti orang yang memiliki jabatan baru kemudian dia berhasil. Orang yang mampu menggenapi rencana Tuhan, itulah orang yang berhasil. Maka kita harus memiliki kesanggupan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dengan apa? Dengan memiliki roh Allah. Faktor kedua yang membuat Yusuf sudah berhasil sebelum menjadi orang ternama di Mesir adalah Yusuf tidak pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita ini sedang capek, sedang ingin menyerah, ya, ingin meninggalkan pelayanan, karena begini. Karena kadangkala kan pelayanan ini bukan soal untung rugi. Kadangkala justru kita berpikir tentang ruginya, ya, banyak ruginya seperti itu. Lalu kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku nih hari ini mengeluarkan biaya seperti ini. Tuhan ganti nggak gitu. Kita malah tanya Tuhan ganti nggak? Padahal kita sedang menghitung-hitung dengan Tuhan. Tapi Yusuf dia tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sekalipun dia sudah nggak ada tenaga, sekalipun jubahnya sudah dibuang dan lain sebagainya, sekalipun dia sudah tidak lagi memiliki, bahkan dia sudah nothing, sudah nggak punya apa-apa, impossible, ya mustahil dia akan memiliki kembali atau berkat yang berlimpah dalam hidupnya. Tetapi justru karena dia tidak pantang menyerah dalam hidupnya, dia mampu ya melihat bahwa keberhasilan dalam hidupnya itu sedang menanti dan sudah tercapai, ya. Karena kadangkala kita itu setelah kita mengadakan perjalanan pelayanan begitu panjang, kita mulai menyerah, ya. Kita mulai menyerah karena intimidasi, karena pengaruh-pengaruh yang kita nggak tahan dengan hal itu. Yusuf ketika dia ingin menggenapi rencana Tuhan, dia tidak pantang menyerah. Sekalipun memang ya kita nih sebagai manusia, siapa sih yang tidak pernah mengalami kelemahan? Siapa sih yang tidak pernah kehabisan tenaga? Tetapi Yusuf, dia sekalipun dia merasa lelah, mungkin dia udah haus ketika berada di sumur, dia udah haus, nggak ada orang yang kasih minum, nggak ada orang yang memperhatikan dia, peduli dengan dia, tetapi justru dengan dia tidak pantang menyerah. Ya mungkin kita dalam pelayanan pun demikian. Tidak ada orang yang peduli dengan kita. Ada di tempat terpencil, ada mungkin Bapak Ibu Saudara, kita berada di tempat yang nggak nyaman, ataupun mungkin kita sedang merasakan zona nyaman, kita sedang menikmati semua. Tapi kita justru merasa ya udah deh Tuhan, menyerah saja, mending aku nggak usah melayani,
buat apa, ngapain aku melayani, lalu kemudian aku banyak ruginya. Nah, kita mulai hitung-hitungan. Nah, itu faktor kedua. Faktor ketiga, Yusuf ditopang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sekalipun dia dalam ancaman besar, sekalipun badai, tantangan yang bergelora dalam kehidupannya itu, bahwa Yusuf ditopang oleh Tuhan. Dia sekalipun tidak pantang menyerah, ya, faktor yang membuat dia berhasil adalah Yusuf ditopang oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka dia tidak akan mengalami keberhasilan. Ya, kalau bukan Tuhan, dia tidak akan mengalami kesuksesan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang sukses, tapi kita ingat di 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, siapa kita di hadapan Tuhan? Kita itu hanya ditopang oleh Tuhan. Jadi kita harus banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak mempermuliakan Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang layak menerima segala pujian, syukur, dan hormat. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita dimanapun berada dan dalam segala hal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.